yaqumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibun nabiyul karim wa ana ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi amina ya rabbal alamin. Allahumma ftah alaina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin para bapak jamaah harian rahimahullah, alhamdulillah wa syukran ni'amillah, Allah masih memperkenankan di malam hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam sehat walafiat, dalam kesehatan yang optimal agar supaya kita bisa bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke harian junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat, juga mudah-mudahan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini di tempat ini, mudah-mudahan kita termasuk dimasukkan kepada golongan umat beliau. Amin. Para hadirin Bapak jamaah rahimahumullah, alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki bulan di mana sebentar lagi tinggal kita hitung minggu atau hari yang mana nanti di bulan yang akan datang seluruh umat yang beriman itu diwajibkan oleh Allah untuk beribadah tambahan di luar hari-hari biasa. Kalau di bulan-bulan biasa tidak terjadi tambahan ibadah yang disebut puasa, maka di bulan Ramadan khusus ada ibadah tambahan, dan itu termasuk salah satu rukun Islam, di mana Islam itu dibangun dan dibentuk, dibina dengan 5 bunyan Islam ala khamsin. Dibinanya, diadakannya Islam itu dengan 5 perkara yang memang ibadah harian, yaitu yang disebut sholat. Setiap hari kita melakukannya, gak siang, gak malam, gak sehat, gak sakit, gak lagi di rumah atau gak lagi di perjalanan. Yang namanya sholat mah itu sama sekali tidak boleh ada yang tertinggal dan tidak boleh ditinggalkan. Itu yang disebut harian. Di dalam harian juga ada yang mingguan, di dalam mingguan juga ada yang tahunan. Itu salat. Setelah itu ada lagi di mana rukun Islam itu dalam ibadah tahunan
dalam 1 tahun saja kita mengerjakan cuma lamanya 1 bulan, yaitu yang disebut puasa. Nah, puasa ini salah satu rukun Islam dari jumlah yang 5. Ada yang menyebut sebelum puasa zakat dulu, jadi puasa nomor 4. Ada juga yang menyebut puasa dulu baru zakat nomor 4, puasa nomor 3. Terserah aja itu, karena itu bekerja kejar-kejaran antara puasa dan zakat itu levelnya setahun sekali, hal yang wajibnya, kecuali hal yang sunnahnya. Ada yang mingguan, ada yang per bulan, ada yang awal, ada yang bid, ada juga yang akhir. Itu kalau level sunnah. Dan juga ada sunnah-sunnah puasa itu di bulan-bulan tertentu yang Allah unggulkan. Kalau puasa yang wajib memang ada juga yang ada di luar Ramadan. Satu, di luar Ramadan itu puasa seperti puasa nadar. Ini levelnya wajib, tapi tidak harus Ramadan. Ada lagi yang wajib itu adalah puasa kifarat. Walaupun kita nggak pernah tahu itu apa puasa kifarat, apa itu puasa nazar. Rasanya bagi orang-orang kita yang nggak mengenal, kita belum pernah melaksanakan, dengar pun kagak. Yang namanya puasa nazar itu seperti apa? Yang namanya puasa kafarat itu seperti apa? Kan gitu ya. Tahunya kita puasa yang wajib itu cuma hanya sebatas Ramadan. Itu yang biasa kita secara umum ya. Nah, kita di sini akan diterangkan ya, malam ini, dan mudah-mudahan sebelum Ramadan hatam tentang puasa, hukum-hukumnya. Kalau ayatnya cukup cuma 1 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Ini jadi Allah khusus yang terpanggil dan memanggil orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman jelas-jelas di sini tidak akan terpanggil. Tekan rokun, tekan undang, gitu. Maka jangan aneh. Gitu. Di sekeliling kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, baik satu agama maupun bukan, itu banyak sekali yang tidak puasa. Karena apa? Karena disitulah titik kita tahu yang mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Jadi yang puasa itu jelas dia akan terpanggil. Dengan keimanan itu dia akan puasa. Nah, yang tidak puasa jelas dia tidak beriman. Walaupun legalisasi agamanya dia Islam. Itu. Tapi Allah tidak sebut beriman, tidak terpanggil dengan hal-hal yang wajib. Apa Allah memanggil kepada orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, yaitu telah dipardukan, diwajibkan terhadap kamu sekalian asyam, yaitu puasa. Apa hanya kita sekarang yang dipanggil untuk melaksanakan puasa? Tidak, ayat juga berlanjut. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan
sebelum orang-orang sebelum kamu. Jadi zaman dahulu pun ibadah puasa sudah ada bagi orang-orang yang beriman. Sebab dari mulai Nabi Adam dan sampai Nabi Muhammad, para nabi, para rasul itu orang beriman semua. Maka orang yang beriman itu dia akan mentaati kepada perintahnya dan dia akan menjauhi mengingkari atas larangannya. Dan semua itu membawa agama Allah. Walaupun undang-undangnya mungkin setiap para nabi itu berbeda. Seperti perintah puasa. Kalau kita sekarang perintah puasa itu, Al-Quran itu cuma nyebut kutiba alaikumusiyam. Tapi kenapa bisa ada 30 hari atau 1 bulan namanya Syahrul? Tapi di Nabi terdahulu seperti Nabi Daud, itu Nabi Daud diwajibkan berpuasa dengan umatnya. Itu sangat berat kalau untuk ukuran kita sekarang. Nabi Daud itu bukan diperintahkan puasa 1 hari puasa, 1 hari berikutnya buka, besoknya puasa lagi, buka lagi, sepanjang masa begitu. Coba kalau sekarang diwajibkan begitu, banyak alasan. Sebulan aja cuma 2 hari, sehari, ketiga harinya mau udah buka, ya lebaran belum, takbiran belum, puasa udah buka duluan lebaran duluan gitu ya. Makanya yang paling merepotkan istilahnya lebaran itu orang yang enggak puasa. Yang puasa mah damai-damai aja, enggak gerasa kerusuh. Tapi yang enggak puasa udah berdiri, udah kayak dia mau ya memang bisa dia ikut lebaran tapi tidak bisa ikut Idul Fitri gitu ya. Makanya yang tidak puasa mah kalau ketemu aja salaman aja bukan minal aidin wal faizin, dia nyebutnya minal aspirin wal konidin, bekas puyang ya, bekas batu. Maka obatnya aspirin sama konidin, paranastiris ya. Orang-orang minal aidin wal faizin dia minal aspirin wal konidin. Juga dia menyebutnya juga kebablasan, bukan maaf lahir dan batin, maafkan kelahiran kebatinan. Ini karena uka-uka. Ini konyolnya ya. Itu banyak sekali sekeliling kita ya. Dan itu juga tidak menghargai gitu ya. Masya Allah. Jongjon aja masing-masing aja, bukan masing-masing. Kalau Allah udah turunkan cobaan musibah, apa masing-masing? Enggak lah. Allah istilahnya turunkan banjir, apa hanya orang yang durhaka yang kena banjir? Semua kena. Kalau ada angin besar, Allah istilahnya apa, ada angin itu istilahnya hama, hanya ke Batak aja, yang dia ditabung anginnya sama dia dijual sama si Manuru. Iya, paling pintar kan Batak mengumpulin angin dia, laku lagi pilih. Makanya orang Batak mah dia punya prinsip mendingan masuk angin daripada masuk Kristen. Akhirnya kedua-duanya diambil. Ini perhatian namanya. Jadi disinilah ketahuannya antara orang yang beriman itu kalau di sholat nggak ketahuan. Ya. Kalaupun ada orang yang sholat seminggu sekali,
Ada yang orang setahun sekali, ada orang istilahnya cuma hanya maghrib doang, belum ketahuan. Ya. Titik-titik orang beriman dan tidaknya. Tapi begitu datang bulan Ramadan, siapa yang beriman, siapa yang tidak, di situ akan kelihatan. Sebab tidak terpanggil dalam melaksanakan puasa. Memang sepertinya banyak juga orang yang puasa. Ada nggak orang yang puasa tapi sholatnya kagak? Ada mah ada, cuma jarang. Ya. Tetap orang yang sholat aja kadang-kadang puasa mah kagak. Sholat iya, tapi puasa kagak. Nyebutnya lagi mah lagi sakit dan macam-macam. Agar supaya apa Allah memerintahkan kita setahun sekali dalam satu bulan. Di ujung ayat itu sangat tertera, la'allakum pengen tahu kualitas ketakwaan kita. Tolong ukur kita barometer ketakwaan itu sejauh mana. Sebab di dalam Ramadan itu kita teruji kesabaran, teruji istilahnya. Kan kita nggak puasa melihat istilahnya roti subuh begitu di depan, ya cuek kan. Ya. Tapi kalau bulan puasa yuk melihat singkong begitu, ya nguyur itu, bener nggak? Kapan maghrib begitu ya? Itu cuma. Tapi kalau nggak biasa. Air bening aja seperti air apa kan gitu ya, kayaknya menantang bener. Ya. Nah sedangkan kita puasa itu baru puasa dendam, nggak apa-apa. Walaupun puasa itu ada tingkatannya, ada puasa am, puasa umum, ada puasa khasbil khas. Kalau kita baru nyampe puasa am, yang disebut puasa dendam, ya begitu mudah, penuh di meja, tinggal sebentar lagi maghrib, kita lirik, ntar lo maghrib gua batu ini ya, itu puasa dendam kita lo bener ya. Awas lo. Ribu awas lekan Begitu belum maghrib kan gitu udah. Kadang-kadang bismillah juga lupa hantam teromol, bener nggak? Oh benar Pak. Hah? Apalagi baca doa. Kalau Anda baca doa sebelum buka apa sesudah buka? Sebelum. Kalau baca doa masih sudah buka. Seteguk minum air baru Allah malaka subuh, artinya kita sudah berpuasa, berbuka. Ya kalau belum minum kita Allah malaka subuh itu kan masih puasa. Ya nggak apa-apa sih, cuma nanya teknis aja. Terserah lah. manis. Yang penting kolak ya Pak. Itulah memang biji salak itu Luar keberkahan di bulan Ramadan itu ya. Jadi Karena bulan suci bulan itu biji salak empuk kan dia. Coba di bulan-bulan biasa nggak ada biji salak empuk, semua keras. Tapi di bulan Ramadan apa ini biji salak? Silakan kita empuk enak lagi. Itu hebatnya bulan Ramadan ya. Jadi lalakum takut terukur. Makanya pantas ada kalimat it itu kembali fitri kepada kefitrahan seperti kita waktu dilahirkan. Itu kan kefitrahan. Jadi orang yang berpuasa itu udah lipat semua dosanya kepada Allah ya. Lain dengan kepada sesama. Maka dibantu dengan kita kepada sesama
bersama itu kita bersalam-salaman, kita bermaaf-maafan itu di situ untuk bisa melunasi. Nah, diawali dengan zakat fitrah itu tambalannya, gitu ya, itu untuk kepada hablum minan nas, kepada sesama. Disitulah terukur ketakwaan kita, dan kita akan kembali yang disebut istilahnya seperti kita baru dilahirkan dari perut ibu kita, orang yang telah melaksanakan puasa sebulan penuh. Kitab Ahkamis Syami di sini oleh pengarang ini kita akan diterangkan, dijelaskan tentang hukum-hukumnya asyam, yaitu puasa, tentang puasa. Wahwa yang disebut puasa, wasaumu masdarun. Jadi bahasa siam, bahasa saum itu kedua-duanya kalimat masdar. Kosakatanya dari fi'il madhi dan mudhari'nya soma yasumu, sauman wasyaman. Cuman saum kata mufrad, siam itu kata jamak. Maknahuma masdaroni, maknahuma lugotan. Jadi arti keduanya antara siam dan saum, lugotan menurut bahasa, menurut kata-kata kita yang namanya puasa al-imsaku, menahan. Kita ditahan sama teman, nggak boleh pulang, itu puasa namanya. Tahu tidak polisi, itu namanya puasa. Siapa yang ditahan, yang menahan, itu namanya puasa. Gitu. Itu kalau bahasa, peribahasa. Wasyar'an, tapi menurut fikih dan syara agama, imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'an naharin qabilin lisaumi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Kalau menurut syara, bahasa puasa itu imsakun, menahan, an muftirin, yang semuanya bisa membatalkan. Juga dibarengi dengan biniyatin makhsusatin, dengan niat yang sudah ditentukan kadar niatnya. Kita sudah niatnya. Nawaitu saumagodin an adai Parsisari Maradona. Bisa kalau kita sebut Maradona itu niatnya pasti di depan TV sambil nonton bola. Hadihi sanati, itu niat bukan? Bukan. Lisan itu hanya untuk meneguhkan, membantu ya keteguhan hati kita yang niat itu hati. Dan niat itu, oh tadi udah bareng-bareng waktu nawai itu kan gitu. Ya, biasanya juga bareng-bareng itu kan setelah tarawih ya, di bareng-bareng niat itu. Kalau di dari situ kadang-kadang lupa. Jadi kalau niat puasa mah sepanjang malam, beleduk maghrib itu udah malam, kita buka. Setelah buka, pokoknya kita minum, kita niat lagi buat besok, nggak apa-apa. Sampai kemana? Sampai ke imsak. Imsaknya di mana? Kita harus mulai menahannya itu, yaitu di munculnya fajar. Jadi yang sebentar lagi itu akan datang waktu subuh. Itu yang disebut fajar, datangnya fajar. Jadi yang disebut syara puasa itu menahan an muftirin,
semua yang bisa membatalkan dengan niat tentu jami'an nahari, dan yang namanya puasa itu siang hari. Siang hari itu yang dia udah sebut siang itu dari mulai fajar seperti sampai datangnya maghrib, itu jami'an hari. Kopiin dan dia mampu bisa untuk melaksanakan puasa. Sebab nanti ada kategori orang yang tidak bisa dia melaksanakan puasa, baik dengan secara isi maupun dengan secara syar'i. Gitu. Bisa untuk sahur bagi siapa? Muslimin, bagi orang yang orang Islam, yaitu muslim, akilin juga orang yang berakal, tidak gila, tohirin orang juga bersih suci dari apa? Min haidin, dari haid, wanifasin dan nifas. Kira-kira ini untuk siapa? Tohirin min haidin wanifasin. Betul? Berapa? Kalau di laki-laki ada, kira-kira. Kenapa lu gak puasa? Gua lagi haid. Ada juga paling sikehet. Kalau laki-laki. Makanya kalau perempuan, hati-hati bapak-bapak yang kita punya keluarga, punya istri. Kalau si perempuan belum bungkus, belum istilahnya habis, ininya masih merasa subur, pasti setiap tahun punya kekurangan puasa, punya utang. Karena kedatangan setiap langganan bulanan itu antara head ya kalau nifas khusus untuk orang yang lahir, kelahiran. Tapi kalau ini kalau masih masih umur usia subur pasti. Dan kadang-kadang dia enjoy aja istilahnya waktu nggak puasanya, cuman di hari-hari berikutnya, di bulan-bulan berikutnya dia lupa untuk bayar. Ini kita sebagai keluarganya, sebagai pemimpinnya harus ingetin, harus merintah juga. Kadang-kadang perempuan juga udah keenakan, keenjoyan itu dia nggak mau bayar. Itu harus diperingatkan oleh kita, harus didorong. Jangan sampai dari istilahnya dia punya hutang puasa kemarin, ini udah mau datang puasa lagi belum dibayar. Gitu. Dan rata-ratanya itu pasti punya hutangnya 1 minggu. Rata-ratanya ya umumnya. Walaupun ada yang head cuma sehari semalam, ada yang 3 hari, cuman pada umumnya rata-ratanya orang yang normal tidak itu head itu seminggu itu hasil istiqro, hasil penelitian Imam Syafi'i. Cuman yang paling terpanjang, yang paling lama menurut versi Imam Syafi'i hasil penelitiannya itu head itu 15 hari 13 malam. Itu yang panjang. Kalau di atas itu yang ke-16 ke 17-nya itu udah bukan head lagi. Kalau masih dia keluar darah, itu udah termasuk penyakit istihadah. Itu harus berobat, harus konsul dengan dokter ahli dalam, ahli kandungan. Itu jawabannya. Kalau kita bicara tentang bagaimana itu head ini sangat panjang, bagaimana itu nifas ini sangat panjang. Saya akan membicarakan itu, kita bisa membicarakan tentang puasa. Nah, ada orang yang tidak kobilin, yang tidak mampu untuk berpuasa secara ini karena sakit, fisik, badannya sakit, lupa. boleh bukan? Tidak harus puasa. Cuma yang sangat urgen cuma hanya sholat. Sedang dimanapun, bukan kayak apapun itu kebolehan tidak.
kita sehat, salat itu berdiri. Kita sakit nggak bisa berdiri, duduk. Kita nggak bisa duduk rebahan sambil tiduran. Nggak bisa tiduran juga istilahnya, memang udah tiduran aja. Nggak bisa bergerak. Cuman hanya bisa kedipan. Sampai kalau masih bisa ngedip, itu masih berkewajiban madamal aklu, selagi akal masih ada, masih nempel, masih normal, masih sehat akal kita. Cuman jasmani kita cuma hanya bisa ngedip mata aja. Itu. Dan kedipan cukup dengan kedipan mata. Adapun itu kita punya hadas baik, hadas besar maupun hadas kecil, karena kalau tidak ada kemampuan apa-apa, itu yang disebut kita sholat dihormati waktu, karena sakitnya kita udah akut. Ya, hanya dari tangannya. Kalau orang-orang nggak bisa ngedik, baru itu bukan suruh sholat di sholat, di sholat. Kalau udah nggak bisa ngedik, kalau masih bisa ngedik berarti masih hidup. Kalau udah nggak ngedik, tapi puasa kita sakit boleh, baikkan amari donte, au ala safarin, karena kebayang boleh. Faedah min ayamin, tinggal hitung aja berapa hari kita tidak puasa dalam perjalanan dalam sakit itu aja. Atau secara sakitnya secara syar'i, badan sehat, orang head sehat badannya, orang nifas, orang habis lahiran badannya sehat, tapi secara syar'i dia ada larangan. Nah makanya orang head bukan hanya tidak wajib puasa, haram puasa, atau orang nifas pun hanya haram puasa, sholat pun haram, tidak diwajibkan orang head, dan tidak wajib kodok juga. Kalau itu perempuannya head atau nifas, dia kodok repot, tiap bulan dia datang. Makanya itu orang yang head, orang yang nifas, dia haram untuk berpuasa, itu tidak harus dibayar. Dibayar banyak lalai. Yes, begitu. Pasal itu Nabi siap belas gitu.